Halo Sobat BMP dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMP Katedral Bogor, bekerjasama dengan RRI Bogor. Bersama saya Cecilia, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar Gereja Katolik. Sobat BMP dan para pendengar, ada tradisi gereja yang merayakan hari arwah semua orang beriman. Nah, setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi semua orang yang beriman yang telah meninggal. Gereja merayakan peringatan ini tepat sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November. Nah, rasanya nggak mungkin ya, saya membahas mengenai perayaan Hari Arwah sendirian aja. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini seorang frater yang sangat kece dan viral, yang mungkin kita sering mendengar sapaan hangatnya di media sosial dengan "Hai orang baik", dan pastinya frater ini juga sudah banyak sekali menginspirasi banyak orang muda. Siapa lagi kalau bukan Frater Bahtiar. Halo, selamat malam frater. Hai orang baik. Eh? Salah. Langsung Depannya terdengar ya. Hai orang baik. Halo Cile ya, apa kabar? Halo Jadi saya yang nanya ya. Frater. Iya. Oh Kalau iya, saya balik ya, kabarnya balik. selalu baik. Frater Oh gimana iya, Frater kabarnya? luar biasa, luar biasa, luar biasa. Weh, luar biasa ya. Sudah Ya dong, malam-malam begini tapi masih semangat nih. masih Mantap dong. sekali nih. Iya. Sini masih sore di sini. Oh, masih sore. Oh, Frater Di Bojong masih sore. beda ini, beda waktu di sana. Beda ya. Oke. Untuk pertama kalinya lagi nih, kita kedatangan seorang frater. Nah, jarang banget kan ya Sobat BFI dan para pendengar. Boleh dong frater, perkenalkan diri. Namanya siapa? Lalu sekarang tingkat berapa nih? Dan mungkin bisa diceritakan sekarang lagi tugas di mana. Dan mungkin juga nih ya, bisa kali di-spill sedikit. Kira-kira kapan nih tabisannya? Monggo, frater. Oke, thank you buat kesempatannya. Halo Sobat BMP dan para pendengar Radio Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Frater Ignatius Bahtiar, biasa dipanggil Frater karena Frater Bahtiar. Nah, sekarang saya sedang menjalani tahun pastoral di Paroki Santa Faustina Kowalska, Tajur Halang. Dulu namanya tuh Bojong Gede ya, tapi setelah memisahkan dari katedral, ya, memisahkan diri dari katedral ya, kita berdiri sendiri. Namanya tuh jadi Tajur Halang ya, gitu. Saya menjalani tahun pastoral ya, bukan tahun orientasi pastoral. Jadi tahun pastoral itu ketika semua pendidikannya tuh sudah lulus ya, sudah selesai, puji Tuhan sudah beres di awal tahun kemarin. Gitu. Kalau untuk tabisannya saya juga belum tahu ya. Ditunggu aja tanggal baiknya ya. Oke, siap. Kita tunggu tanggal baiknya dan pasti nanti Sobat BMP dan para pendengar akan diundang oleh Frater Bahtiar. Ditunggu ya Frater Oke, undangannya. siap. Oke, Frater, kita ngobrol-ngobrol santai dan seru aja ya. Santai Oke. yang pastinya menginspirasi dan seru yang membuat Sobat BMP dan para pendengar RRI gak ngantuk nih dengar kita ngobrol. Oke, Frater. Kita mulai dari yang paling penasaran dulu nih. Tentang bulan November yang identik nih dengan Hari Raya Semua Orang Kudus pada tanggal 1 dan peringatan semua orang beriman pada tanggal 2. Nah, kedua tanggal ini atau kedua hari ini tuh ada hubungannya nggak sih? Dan mungkin ada kisah gitu atau ada sejarahnya gitu di baliknya. Oke. Tanggal 1 ya sekarang kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus ya. Dalam tingkat liturgi itu Hari Raya itu tinggi ya, masih di atas pesta, masih di atas peringatan wajib. Jadi kita bagaimana kita merayakan semua orang kudus, baik santo-santa, martir, atau beato, atau para pujangga gereja, doktor gitu, ada banyak gelar-gelar yang diberikan kepada mereka yang telah berjasa bagi gereja ataupun yang telah menginspirasi umat beriman ya, dengan karya-karyanya, dengan gaya hidupnya, dan dengan
cara-caranya menggembalakan umat. Gitu. Tanggal 2 besok kita merayakan peringatan semua arwah orang beriman. Gitu. Jadi kita mengingat lagi, mengenang lagi teman-teman, saudara, orang yang kita kenal, atau bahkan keluarga atau ke orang tua kita yang telah meninggal. Kita mendoakan mereka agar mereka dapat diterima di surga sana dan dapat mengalami kehidupan yang kekal. Nah, hubungannya kalau ditanya antara tanggal 1 dan tanggal 2 menarik, kita bisa melihat bahwa itu berdekatan gitu. Tanggal 1 terus tanggal 2. Jadi hubungannya itu bisa dikatakan hubungan teman tapi mesra gitu ya. Ya, Bukan hubungan yang teman tapi bukan, mesra. bukan hubungan tanpa status gitu ya. Aduh, sih. Berarti ada yang sindir ya. Gitu. Nah, kenapa dikatakan hubungannya sangat dekat? Karena begini, tanggal 1 tadi kan kita merayakan Perang Kudus. Tanggal 2 kita memperingati orang beriman gitu, orang yang sudah meninggal. Nah, pastinya orang-orang kudus kan pastinya sudah meninggal kan. Nah, di tanggal 2 orang-orang yang kita doakan ini gitu, atau keluarga yang kita doakan yang telah meninggal diharapkan dapat bergabung dengan para kudus juga di surga sana. Para kudus yang kita rayakan pada tanggal 1 itu gitu. Dengan doa-doa kita, dengan kurban ekaristi yang kita lakukan gitu ya. Diharapkan ya, dan kita juga pastinya menginginkan itu gitu ya. Orang-orang yang telah meninggal itu dapat bergabung kelak dengan persekutuan para kudus di surga. Jadi hubungannya itu antara tanggal 1 dan tanggal 2 tadi. Lalu kalau dilihat juga perayaan ini kan dirayakan ya dilaksanakan pada bulan November ya. Dan kita tahu bulan November lagi kita kan akan memasuki tahun liturgi yang baru ya. Yang dimulainya nanti Advent. Nah, maknanya begini. Jadi ketika kita merayakan dan memperingati arwah semua orang beriman, kita juga semakin melihat kehidupan kita yang fana ya di dunia ini. Gitu. Kita semakin merenungi bahwa kelak ya nanti giliran kita juga sebenarnya yang akan meninggal. Nah, dengan begitu kita akan semakin menghormati ya misteri inkarnasi gitu ya, misteri penjelmaan ya yang menjadi Yesus Kristus yang nanti akan kita rayakan pada Desember yaitu pada Natal. Begitu. Jadi ada sebuah katakan persiapan gitu untuk kita nanti merayakan Natal juga. Begitu hubungannya. Oh, begitu, Frata. Berarti sebenarnya cukup berat juga ya. Tanpa disadari nih, memang bulan November ini diperuntukkan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus gitu ya, Frater ya. Dan kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita. Wah, saya baru tahu nih ya, baru ngeh gitu setelah mendapatkan pencerahan gitu ya dari Frater. Sama saya juga. Nah, kok begitu? Nah, Frater, kalau kita gunakan cocok logi nih ya, kalau kata anak zaman sekarang nih ya, ada juga budaya Barat tentang Halloween gitu. Nah, apakah terinspirasi atau ada hubungannya nih dengan peringatan kita? Karena kan Halloween kan kayak tentang hantu-hantu juga gitu ya. Kita arwah gitu kan, jadi orang-orang kayak, oh sama nih gitu. Gimana, Frater? Kalau melihat budaya Barat ya, tadi mempertimbangkan budaya Barat, terus saya jadi insecure. Kenapa? Nah, beda, kita kan budaya Timur ya. Oh iya. Tapi di balik itu, saya mau mengatakan begini, gereja secara resmi tidak merayakan Halloween. Oh. Halloween itu berasal ya, kalau dilihat sejarahnya, yang saya tahu gitu ya, itu berasal dari sebuah kultur Celtic. Celtic tuh bisa dikatakan tuh bangsa-bangsa itu orang-orang seperti Inggris, Scotland gitu, gitu ya. Jadi berasal dari budaya mereka, itu kan di Eropa kan, budaya mereka merayakan pada 1 November tuh ada peralihan masuk musim dingin gitu. Nah, dalam musim dingin itu kan makanan serba sulit. Ya. Lalu orang juga hidup gitu ya atau tinggal gitu juga pada tidak nyaman karena kedinginan namanya juga musim salju.
Bayangkan suhu itu bisa turun sampai minus gitu ya. Kita kan di sini tidak mengalami itu. Makanya tadi saya bilang insecure. Kenapa? Karena pengalamannya beda. Kita tidak mengalami bagaimana suhu ekstrim sampai berminus-minus derajat gitu. Mereka mengalami gitu. Dan mereka ketika mengalami itu sebenarnya ada di ambang kematian gitu. Apakah mereka bisa tetap hidup atau tidak? Gitu. Apakah makanan yang mereka simpan sebelum-sebelumnya itu cukup atau tidak? Maka dari itu kita juga tahu kalau hewan-hewan kan di musim dingin itu hibernasi ya, tidur panjang. Karena ketika mereka hidup ya, mereka malah habis energi dan susah makan. Sama juga kehidupan manusia, kehidupan orang-orang di bangsa Celtic itu, ketika musim dingin, mereka merasakan kesulitan gitu ya. Mereka merasakan kesulitan sehingga mereka menganggap itu masa yang kelam gitu. Itu yang kelam. Dan itulah dihubungkan dengan bahwa dewa kematian akan datang gitu. Wih, ngeri. Iya, dewa kematian akan datang. Nah, perayaan itu namanya tuh Samhain. Ya. Jadi ada perayaan Samhain yang menandakan bahwa musim dingin akan datang gitu. Musim dingin akan datang, artinya dewa kematian akan datang. Kenapa tadi? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Musim dingin kan identik dengan kesulitan, makan, hidup yang sulit gitu ya. Nah, dewa kematian akan datang itu juga membawa setan-setan, arwah gentayangan, dan hantu untuk mencelakai orang-orang itu. Jadi mereka percaya seperti itu. Gitu. Jadi mereka percaya bahwa ketika peralihan musim tadi akan ada hantu, arwah gentayangan yang akan mau mencelakai mereka. Nah, oleh karena itu mereka memikirkan bagaimana caranya gitu, menangkalnya, gitu. Bagaimana usaha untuk menjauhkan diri dari arwah-arwah yang jahat itu. Nah, caranya adalah mereka membuat kurban bakaran. Mereka membakar sesuatu ya, kurban bakaran, dan mereka ya katakanlah berpesta di situ di tengah api unggun itu yang membakar kurban itu sembari memakai topeng. Oh, makanya. Nah, iya betul. Perayaan Halloween gitu ya? Iya, topeng itu yang dipakai itu biasanya dari kulit binatang atau kepala binatang gitu. Misalkan mereka habis berburu rusa gitu. Kan kepalanya, tulangnya kan nggak bisa dimakan kan, tulang. Jadi dibuat topeng gitu. Berburu babi buat topeng gitu. Jadi dulu kepala-kepala hewan itu atau kulit-kulitnya itu digunakan untuk itu topeng itu, untuk kostum itu. Dalam mereka melakukan perayaan tadi, Samhain tadi. Nah, itu sejarahnya lah. Dalam kemajuan zaman, dalam perkembangannya, itu semakin diidentikan gitu. Dan semakin dihubung-hubungkan dengan perayaan peringatan atau orang beriman. Kenapa? Karena emang tanggalnya tuh berdekatan. Jika gereja Katolik merayakan tanggal 2 atau orang beriman, mereka kan merayakan tanggal 1. Iya. Mereka merayakan tanggal 1. Dan tanggal 30 malamnya lah mereka merayakan ya pesta Halloween-nya itu loh, malam Halloween-nya itu yang sering terkenal itu kan mereka merayakan gitu. Ya, sampai sekarang kebiasaan itu ya dijadikan euforia lagi gitu, euforia semata gitu. Bukan lagi untuk korban bakaran menghalau roh jahat, bukan, tapi lebih ke senang-senang aja gitu, lebih kebanyakan happy-happy gitu, seru-seruan, lucu-lucuan gitu. Makanya topengnya juga semakin aneh-aneh gitu ya. Kostumnya semakin aneh-aneh gitu. Tapi yang mau saya tekankan sekali lagi, itu tidak ada hubungannya dengan peringatan arwah orang beriman. Kenapa? Karena tadi ya, dikatakan arwah orang beriman yang kita doakan, ya namanya aja arwah orang beriman ya. Artinya orang yang telah dibaptis gitu ya. Yang telah dibaptis ya berarti yang percaya pada Tuhan gitu ya. Orang baik ya, niscaya baik gitu ya. Itu yang kita peringatin, bukan setan-setan, bukan orang yang gentayangan, bukan orang jahat. Itulah perbedaannya. Nah, Frater, jadi ngeh nih satu hal. Berarti kalau misalnya orang Katolik merayakan Halloween, dosa dong? Ya sebenarnya kalau mau dibilang dosa atau tidak dosa, ya siapa saya gitu yang mengatakan itu dosa tidak dosa. Tapi saya mau mengatakan ya kalau itu asalnya tuh
dari perayaan kafir, bisa dikatakan ya. Dari perayaan atau tradisi-tradisi pagan, gitu. Artinya tradisi-tradisi orang yang masih mempercayai setan. Gitu ya. Kan bisa dilihat logikanya. Kenapa mereka membuat korban bakaran itu? Kenapa mereka memakai topeng itu? Karena ingin menolak setan, gitu yang datang. Kenapa ingin menolak? Karena mereka percaya setan itu akan datang dan akan mengganggu mereka, gitu. Ada sebuah kepercayaan, gitu. Begitu. Oke. Kalau secara praktis gitu, kita mau merayakan seru-seruan gitu ya, buat happy gitu, ya sebenarnya tuh nggak apa-apa karena kan tuh sekarang maknanya juga udah seru-seruan gitu. Tapi yang harus dipikirkan, yang harus di highlight gitu, perayaan Halloween itu bukan peringatan arwah orang beriman gitu. Tidak ada hubungannya gitu. Oke, tidak ada doa sama sekali di situ, tidak ada doa. Gitu ya. Jadi memang kalau misalnya mau pesta kostumnya aja sih nggak Ya, apa-apa ya Frat ya. Gitu. Cuman untuk masalah Halloween nih memperingati hari arwah gitu, no gitu ya Frater. Bukan nah, ya. Frater, hari ini kan kita merayakan peringatan hari arwah semua orang beriman. Kira-kira apa yang bisa dilakukan umat Katolik pada peringatan ini? Pertama-tama kita bisa mengingat lagi atau mengenang orang-orang, itu bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau bahkan keluarga kita yang telah meninggal. Kita ingat lagi, kita kenang mereka lagi, gitu ya. Bukan dalam artian menjadi sedih lagi, bukan. Tapi dalam artian mereka sudah berbuat baik loh kepada kita dan kepada orang lain, gitu. Mereka juga orang yang dibaptis loh. Gitu. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan loh. Nah, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa berdoa ya pada mereka. Atau secara khusus mengintensikan mereka dalam ekaristi. Ya. Karena kalau bisa ya dua-duanya gitu. Berdoa iya, saya pribadi gitu ya. Dan ekaristi juga iya gitu. Kita berdoa kepada mereka. Kita memohonkan rahmat kepada mereka gitu. Itu hal yang paling simpel ya. Yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan. Gitu. Lalu kalau mau lebih advance lagi ya kita bisa juga mengunjungi ziarah ke makam orang yang telah meninggal gitu. Kita bisa ziarah. Itu alangkah baiknya kalau kita ziarah terus ya dari tanggal 1 gitu ya. Sampai nanti tanggal 8 gitu. Jadi kita ziarah terus. Itu ada tradisi seperti itu. Bagaimana kita ziarah berturut-turut gitu. Demi mendoakan mereka gitu. Nah, Frater, tadi kan Frater sebutkan mengikuti ekaristi juga ya. Kalau semisalnya nih kita doa aja tapi nggak ikut ekaristi, itu nggak apa-apa, Frat. Kan tadi kan Frater bilang melakukan keduanya itu lebih baik, tapi melakukan salah satunya juga nggak salah dong, Frat. Boleh gitu. Ya, memang nggak salah kalau melakukan salah satunya juga, tapi ketika dibarengi dengan ekaristi itu menjadi lebih sempurna begitu ya. Ya seperti kayak Cile misalkan makan doang gitu tanpa minum, salah nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau makan dan minum dua-duanya, iya nasinya kurang ya? Bukan dong. Bukan. Iya. Jadi kalau kita makan doang gitu ya, ya memang nggak salah kalau tanpa minum. Tapi kalau kita dibarengi dengan minum ya jadi lebih sempurna. Nah, seperti itu sama juga. Kita doa doang ya nggak salah. Gitu. Tapi menjadi lebih sempurna, lebih baik gitu ya, jika ditambah juga dengan ekaristi. Iya. Apalagi kita intensikan. Iya, betul. Betul. Nah, Frater, dengar-dengar kalau misalnya kita berdoa pada peringatan arwah ya, katanya dapat indulgensi ya, betul. penuh gitu ya. Nah, ini tuh masih kadang rancu sih, Frater ya. Indulgensi itu apa sih gitu yang dimaksud gitu ya, karena ada yang bilang A, ada yang bilang B gitu. Nah, kalau dari gereja Katolik sendiri, indulgensi itu apa sih? Terus cara mendapatkan indulgensinya tuh gimana gitu? Oke, secara simpel, gampang ya. Gereja Katolik mengajarkan ya, indulgensi itu adalah penghapusan hukuman atas dosa. Ya, penghapusan hukuman.
bukan penghapusan dosanya. Oh, beda. Beda. Oh. Misalkan gini ya, perumpamaan misalkan saya main bola, Hmm. terus bolanya kena kaca orang, pecah kan, Hmm. terus saya dimarah-marahin nih, dan saya Hmm. disuruh ganti. Hmm. Nah, kita bisa lihat ya, dosanya apa sih? Kesalahannya apa? Kacanya pecah. Ah, Hukumannya apa? Saya ganti. disuruh ganti. Itu ya bedanya. Oh. Ketika dilakukan indulgensi penghapusan hukuman, ya saya berarti nggak usah ganti dong. Kayak orangnya bilang, ya udah Oh. nggak apa-apa lah, kacanya pecah gitu. Tapi ketika orang hukumannya dihapus, kacanya tetap pecah nggak? Tetap aja kan pecah kan? Iya, betul. Ya gitu, dosanya bisa tetap ada, yang tetap ada. Tapi hukumannya yang dihapus. Jika indulgensi penuh berarti ya penuh, makanya Hmm. dihapus penuh. Tapi ada juga indulgensi sebagian gitu ya. Yaitu berarti hukumannya hanya dikurangi atau dihapus sebagian begitu. Sampai sini dulu pengertiannya itu yang paling dasar ya. Iya, Jadi iya. indulgensi itu penghapusan hukuman. Ya. Karena banyak orang-orang salah tuh mikirnya penghapusan dosanya. Iya, saya juga Ya, mikirnya itu begitu. penghapusan hukuman gitu ya. Ya dosanya masih tetap ada kalau Mm-mm. indulgensi gitu. Tapi kan kita hukumannya gitu. Jadi kita tidak dihukum gitu. Kita tetap melakukan dosa ya, kita pernah melakukan dosa itu. Tapi kita tidak dihukum gitu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan indulgensi penuh? Tadi pertanyaannya kayak gitu ya. Iya. Nah, secara mudah lah ya, Bija juga mengajarkan ada 3 tindakan ya, atau 3 yang bisa dilakukan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Ya, hanya 3. Kayak ini. Weh, ada 3 cara gitu. Ya, ada 3 cara ya. Yang pertama itu menerima sakramen tobat, Ah. pengakuan dosa ya. Yang kedua itu menerima komuni dalam perayaan Ekaristi Hmm. gitu Ya. ya. Lalu yang ketiga itu kita berdoa bagi intensi-intensi paus. Intensi-intensi paus artinya paus sedang concern tentang apa sih gitu. Paus Oh. sedang memperhatikan tentang apa sih? Apa sih yang menjadi doa paus? Apa sih yang menjadi keresahan paus? Begitu. Jadi 3 hal itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Dan kita berdoa, kita melakukan 3 hal itu pada hari-hari tertentu gitu. Yang dipercaya bahwa pada hari itu kita dapat indulgensi penuh ya, salah satunya ya pada tanggal 2 itu, pada perayaan, pada peringatan Arwah. semua arwah orang beriman di situ ya. Dan yang Oh. perlu diketahui juga, indulgensi bisa kita mohonkan bagi diri kita sendiri dan bagi orang yang telah meninggal. Oh. Jadi kita nggak bisa mohon indulgensi buat orang yang masih hidup gitu. Misalnya saya mohon indulgensi buat Cile, belum. Oh. Kan Cile masih Jangan hidup. dong, kan masih hidup. Oh iya, Jangan masih ya, hidup iya. jangan. Iya, iya. Nanti ya. Bercandaannya deh. Ngeri ya bercandaannya ya. Aduh. Oh, begitu, Prat. Jadi, Begitu. semakin jelas ya, karena memang saya tuh mikirnya dapat indulgensi itu jadi penghapusan dosa gitu. Ternyata memang indulgensi itu bukan penghapusan dosa ya, guys ya. Ya, Penghapusan penghapusan hukuman, dosanya hukuman tetap ada. dosa. Dosanya tetap ada. Hmm, Ya, tapi hukumannya ya dihapus dikurangi. atau Heeh. dikurangi ya gitu. Dan kenapa kita berdoa juga tadi ya, kita berdoa untuk orang-orang beriman karena mereka tidak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri Iya. gitu. Ketika orang sudah meninggal, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya mereka sendiri gitu. Mm-mm. Sehingga mereka butuh kita gitu, butuh doa-doa kita, butuh korban ekaristi kita gitu. Mm-mm. Dan ketika kita melakukan ekaristi, melakukan ekaristi, itu perlu diingat kita juga tidak melakukan dengan orang-orang yang ada di gereja ini. Mm-mm. Tapi kita melakukan dengan para kudus di surga juga. Iya. Amin. Jadi bareng-bareng gitu. Kita melakukan ekaristi seperti itu. Oke, Frater. Jadi semakin cerah nih ya mengenai indulgensi gitu dan Indulgensi semoga ya, ya bukan indulgensi. Inul.
Wah, dangdut dong. Bukan. Semoga semua sobat BMV dan para pendengar semakin tercerahkan. Nah, terakhir nih Frater nih, sebelum kita Baik. berpisah, mungkin ada pesan untuk umat umat beriman terkait dengan peringatan arwah semua orang beriman hari ini. Oke, ya, pesan dari saya. Pertama-tama, kita jangan langsung takut ya kalau pergi ke makam gitu ya. Atau apalagi atau melihat atau mendengar kata-kata arwah gitu yang beriman gitu ya. Bahwa itulah yang perlu kita doakan sebenarnya. Dan itulah yang perlu kita mohonkan untuk keselamatan jiwa mereka gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita ingat lagi kebaikan-kebaikan jasa-jasa orang-orang di sekitar kita yang telah meninggal gitu ya. Dan kita doakan mereka gitu. Kita ingat lagi bukan dalam rangka kita gamon ya, gagal move on, bukan. Hal untuk galau-galauan gitu. Iya. Ini udah nggak ada nih, atau konteksnya udah nggak ada, bukan kayak itu, bukan. Tapi kita mendoakan mereka, mengingat mereka, kita percaya bahwa mereka sudah ada dalam kehidupan yang lain yang lebih bahagia gitu ya. Iya. Kita kan juga percaya bahwa kematian kan bukan akhir ya, tapi merupakan awal kehidupan yang baru gitu. Itu sih pesan dari saya. Oke, terima kasih banyak Frater. Sobat BMV dan para pendengar sekalian, tadi sudah dijelaskan ya panjang, detail, dan singkat, dan kita bisa mendapatkan banyak pencerahan dari Frater Bahtiar bahwa hari ini kita merefleksikan kembali mengapa gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus pada 1 November dan mendoakan semua arwah pada 2 November. Kedua perayaan yang tadi kita bahas ini menunjukkan suatu refleksi iman bahwa selalu ada ikatan kasih yang kuat ya Frater ya, antara yang masih hidup, yang sudah meninggal, dan yang sudah bahagia di surga gitu ya. Nah, dengan peringatan arwah semua orang beriman ini, kita diajak lagi nih, mari kita tak henti-hentinya mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah. Sehingga mereka, tadi yang disebutkan oleh Frater Bahtiar, mereka berbahagia dalam kehidupan kekal. Gitu. Dan pesannya juga nih untuk kita yang masih ada di dunia ini, yang masih hidup, yang masih diberikan nafas oleh Tuhan, yang masih diberikan waktu oleh Tuhan. Mari kita mengisi lembaran hidup kita dengan hal-hal yang bermutu, sehingga hidup kita menjadi persiapan nyata untuk kehidupan kita di surga. Jadi kita harus tetap berbuat baik. Betul? Orang baik? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Frater Bahtiar sudah mampir di kanal BMV Production dan RRI. Semoga nggak kapok ya Frater ya, kita undang. Penasaran, masih banyak sepertinya yang bakalan kita bahas gitu. Ini bukan kali pertama ya Sobat BMV dan para pendengar, Frater Bahtiar akan hadir bersama kita. Mungkin kita bisa agendakan gitu untuk pembahasan apa lagi nih. Nah, boleh teman-teman komen di bawah ini ya, mau bahas apa gitu bersama Frater Bahtiar. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Frater Bahtiar. Sampai jumpa. Ya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.